Hai, malam ini kita bincang santai aja nggak sih? Kita bahas tentang sistem informasi. Gimana kalau kita bahas yang awal mula kenal dengan apa itu sistem informasi? Kalau aku sih sistem informasi yang pertama aku kenal tuh handphone, dan nggak cuma handphone sih, tapi ada televisi. Dulu di keluarga aku televisinya tuh masih televisi yang tabung yang kecil itu, mungkin sekarang udah jarang dipakai sih. Dan kalau untuk handphone dulu tuh pakai yang merek Sony. Kalau aku dulu Nokia aku malah nggak pakai, soalnya nggak ada yang pakai ini Nokia di keluarga aku. Itu Sony pun bekas kakak aku pakai yang modelan yang kayak sabun itu, yang ada dua gini kan, nah bisa dibuka gini loh, pokoknya yang model kayak gitu lah. Itu sih udah model-model yang agak modern. Kalau model yang cetik-cetik gitu loh bahasanya, yang pencet-pencetan itu sih ada, tapi bukan merek Nokia, merek ini Asia itu sih. Sumpah kalau Nokia tuh malah di keluarga aku tuh jarang, tapi kan padahal Nokia ini ya merek merakyat gitu ya. Itu sih. Terus handphone itu aku ganti berapa kali ya, pokoknya ganti HP itu ya karena udah ketinggalan zaman lah. Terus mengikuti tren, mengikuti perkembangan zaman juga kan, nggak mungkin kita masih pakai handphone yang jadul yang cetik gitu ya. Gimana ya. Terus untuk televisi nih, televisi pun sekarang pasti udah yang LCD gitu ya, LCD nggak tuh, yang LED gitu, yang tipis-tipis. Handphone pun sekarang udah jarang banget yang pakai yang pencetan gitu. Itu sih. Terus manfaat manfaat yang didapat menggunakan teknologi sistem informasi itu banyak. Untuk komunikasi sama orang yang jauh pun bisa saling komunikasi gitu loh, karena ada ini teknologi ini. Terus bisa buat kita cari informasi dunia luar, cari tentang apa yang kita nggak tahu, misalnya di Google gitu. Nah, Google tuh dari dulu emang udah ada, makanya tuh kayak oh my god, nggak tahu kalau nggak ada Google gitu loh. Dia tuh sumber informasi, tahu nggak? Ya gitu sih, manfaatnya tuh banyak banget. Jadi tahu segala hal gitu loh dari Google itu. Ya itu ada, karena adanya Google, nah kita tuh jadi lebih berpengetahuan gitu loh. Jadi tahu dunia luar tuh ada apa aja, nggak yang kudet. Jadi kita bisa update tentang info-info lain. Misal nih kayak kita habis lulus sekolah, misal lulus SMP, kita mau nyari SMA di mana yang bagus. Terus lulus SMA tuh kita nyari tempat kuliah tuh di mana yang bagus, universitas yang bagus tuh yang mana, universitas swasta tuh yang kayak mana gitu. Jadinya tuh bisa kita cari di Google gitu loh. Gara-gara ada teknologi ini, jadinya kita tuh tahu tentang updatean luar gitu loh, nggak yang itu aja. Kalau dulu kan tahu tentang informasi kan cuma dari surat kabar ya, kayak dari koran, majalah gitu, dan itu pun jarang diupdate pastinya ya udah itu aja gitu loh. Yang nggak kayak sekarang kan pasti setiap menit, setiap detik, bahkan tuh hari ini beritanya ini tapi besok udah ganti lagi gitu loh beritanya kan. Parah sih teknologi zaman sekarang tuh udah the best banget, nggak kayak dulu. Apalagi buat anak-anak milenial nih, pasti teknologi itu berguna banget. Bisa buat nggak cuma buat cari informasi deh, teknologi sekarang tuh bisa buat kerja loh.
kayak profesi selebgram lah yang butuh teknologi gitu, terus YouTuber yang lain-lain gitulah. Butuh teknologi juga. Oke, untuk perubahan yang dialami sama diri aku sendiri ya, buat keluarga sama lingkunganku tuh banyak banget perubahannya tuh, besar banget. Yang pertama nih, dulu kan masih pakai HP jadul, kita susah ya, misalnya bisanya cuma buat teleponan nggak sih, kita mau ngirim gambar pun nggak bisa gitu loh. Kalau zaman sekarang, apalagi sekarang kuliahnya kan jauh ya dari orang tua, nah kita bisa video call, teleponan, terus kirim gambar, kita lagi di mana kirim gambar, terus ya bisa ini kayak tatap muka gitu loh. Kalau dulu kan cuma teleponan dengar suara, dan itu pun kalau pulsa habis tuh ya udah langsung mati teleponnya. Kalau sekarang kan pakai data ya, yang kalau cuma buat teleponan mah nggak bakal habis kalau kuotanya banyak. Ya gitulah perubahannya tuh itu sih. Terus untuk televisi nih perubahannya gila. Yang dulu pakai tabung, terus yang pastinya tuh channelnya tuh ya itu aja gitu loh, yang kayak nggak sekeren, nggak sebagus sekarang gitu loh. Yang dulu tuh cuma malah kadang hitam putih doang, yang nggak ada gambarnya lah, yang kalau orang sebut tuh yang ada semut-semutnya gitu loh. Yang kalau sekarang kan enggak ya, malah banyak channel-channel lain gitu loh, yang lebih bagus, lebih jernih gitu loh guys. Perubahannya tuh banyak guys. Ya itu sih yang aku alamin, yang aku tahu gitu ya. Terus nah pastinya ada dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan teknologi ini. Kita bahas dampak negatifnya dulu ya. Dampak negatifnya sih yang pertama, misal penggunaan teknologi ya dipakai sama anak-anak kecil yang masih di bawah umur tuh bahaya banget. Apalagi kan zaman sekarang ya, maksudnya tuh banyak yang video-video yang nggak patut dicontoh, nggak patut ditonton tuh banyak beredar, dan kadang tuh anak-anak kecil tuh kurang pengawasan gitu loh. Jadinya mereka tuh kadang bisa lihat video-video yang nggak pantas gitu loh. Jadinya ya itu sih bisa berpengaruh buat anak-anak gitu loh. Apalagi anak-anak kan pasti mengikuti apa yang dia lihat gitu loh. Pasti anak kecil tuh gampang nangkepnya gitu kan. Terus bisa buat ini, teknologi itu bisa buat kejahatan juga ya, misal buat bohongin orang kayak nipu orang kayak ya, kayak ini kayak hacker gitu loh kan, bisa ya itu buat kejahatan, yang ngehack akun-akun orang, padahal itu akunnya tuh penting buat nyari duit lah, buat nyimpen data-data pribadi yang emang rahasia banget. Nah itu gila sih, bahaya banget. Jadi ya emang kita harus hati-hati dalam penggunaan teknologi ini ya guys ya. Nah selanjutnya untuk dampak positif ya dari penggunaan teknologi ini tuh ya, itu sebenarnya tuh udah kita bahas nggak sih dari tadi, yang ya ada yang menyinggung sih dampak positifnya tuh, yang kayak kita tahu informasi luar. Terus yang misal nih kita ada tugas ya sebagai mahasiswa gitu, pastinya kan susah ya, yang dengan istilah-istilah yang belum kita tahu, terus kita cari di Google gitu. Nah jadinya kita tahu apa artinya ini, apa artinya itu, nggak kesusahan lagi gitu loh. Dampaknya tuh banyak banget juga buat diri kita, buat orang-orang pengguna teknologi zaman sekarang juga gitu. Terus ya itu bisa buat
cari cuan, cari duit gitu loh. Dampak positifnya tuh ya selagi kita bijak menggunakannya ya kita bisa merasakan dampak positifnya dari penggunaan teknologi ini sih guys. Jadi selalu bersikap bijak ya dalam menggunakan teknologi. Dan terima kasih udah lihat podcast aku malam ini. Sekian, dah.